Oke, ini dia game yang ketiga. Kita akan lihat bagaimana pertarungan dari kedua tim yang akan terjadi. Sepertinya di babak grand final turnamen Berry Hood yang ke-38, teman-teman ya. Angelo udah berhasil di ban. Light me up and watch the world burn! It's my way or the highway. Even the strongest of currents fail to claim me. Let's hear from the crowd. Make some noise for yours truly. Sebentar, kita lihat juga ada beberapa pick yang harus sepertinya dilakukan oleh teman-teman dari tim kandangan. Hero apa aja yang akan mencoba untuk mereka amankan? It's time to go to the RT show for some fun. I love the smell of gunpowder in the morning. Mas Senpai ngamanin Hero Franco. Oke, draft yang cukup baik ya. Parsha dan juga ada Payback time. No one can escape my iron fists. Oke, draft pick mulai tersusun dengan lebih baik lagi. Kedua tim diharapkan kali ini bisa mendapatkan ke arah kemenangan. Dengan pick yang juga kini bakal akan kembali dilakukan. Hero apa aja yang akan menjadi pilihan? Need some stitches? I can help. Anton masih cukup nyaman dengan hero Melisanya ya. Gak ganti-ganti nih beliau guys. Kalau udah satu oke dipakai terus ini sampai akhir nih kayaknya nih ya. Mungkin ban bisa menjadi sebuah masalah sih untuk seorang Anton. Cuman kita lihat juga ada beberapa pick dan juga ban yang harus kembali dilakukan lagi oleh kedua tim. Thorns remain should petals fall. Mereka ambil matchnya kali ini. Hayabusa, Sanjo. Hayabusa ya. Hayabusa udah di pick. Ipal dan juga Zin. Kita akan melihat hero apa yang akan mencoba untuk mereka amankan. Ready, Layla go! Dan juga kita lihat Baxi Rocks yang udah need berhasil. no protection from the rain. Terakhir dari seorang The Big Boss, hero apa yang akan mencoba untuk ia amankan? I will choose my own path. Charlotte guys, pick terakhir sudah berhasil terbuka. Dan tentunya ini bakal menjadi kesempatan ya untuk kedua tim. Bisa unggul dari tim lawan 2-1 harusnya nanti bakal tercipta. Langsung aja kita masuk ke game yang ketiga antara pasukan dari tim Public Enemy melawan teman-teman dari tim kandangan. Siapakah yang akan berhasil bisa mendapatkan kemenangan di match yang sekarang ini? Seneng banget iya Bang Sal, ini masih turnamen ini satu hari kelar ini sampai malam memang. Halo, welcome Bang Jal. Oke, let's go. Kita langsung masuk ke Land of Dawn. Tentunya di turnamen MLBB BRI Hood yang ke-38. Match yang ketiga di best of 5. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingannya? Di game yang kali ini Zin bakal bermain di area bawah dan melawan kembali seorang Anton. Kisman mencoba untuk mengambil satu buah powerful buff, di mana seorang Nisha pun kini bakal mencoba menghalangi jarak escape dari seorang Breezy yang kini bakal berhasil untuk bisa kabur. Mencoba untuk selamat, mencoba untuk menggocek sepertinya. Namun sepertinya juga ada seorang Loren yang kini bakal mencoba untuk datang.
Kini bakal mencoba untuk bersiap memberikan satu serangan tambahan dan Anton pun harus dipastikan mundur sepertinya. Pulang ke arah belakang. Semangat katanya Bang Zal. Terima kasih Bang Zal. Lancar-lancar juga ya. Semangat juga ya. Wah, semangat 45 lagi. Lihat ada beberapa platingan yang masih dijalankan di arah tengah. Loren bakal mencoba untuk memberikan juga backupan ke arah top lane sana. Ada peluang, tapi flicker ternyata dilakukan. Arrotnya masih berhasil untuk bisa pulang. Tapi tidak, karena dua orang pemain dari pasangan atau tim kandangan yang seperti akan langsung mencoba untuk membuka sebuah war. Barrier mencoba halangi, tapi tarikan dari seorang Senpai pun kini terjadi. Menghambat langsung pergerakan dari seorang Ipal yang harus malah terkena satu momen first bolt. Poin pertama yang cukup penting, dimana kini satu tambahan pick off lagi pun akankah berhasil terbuka. Untung saja berisi gagal untuk bisa ditumbangkan. Webnya pun juga kini masih dijalankan. Platingan yang dilakukan di area top lane. Ada pergerakan dari seorang Anton yang kini juga kembali ke arah bottom lane. Coba untuk menjaga dan melakukan. Kita lihat platingan langsung ke arah gerobak yang mulai berjalan ya. Sebab Turtle kini mulai terbuka. Turtle yang berada di arah top lane. Siapakah yang akan berhasil bisa kunci? Webnya pun dijalankan lagi, tapi pergerakan dari serang Baxia pun kini mencari-cari ke arah pemain. Siapa yang bakal dijadikan sebuah fokus. Tapi sepertinya ada dua orang pemain yang bakal mendekat dan membuat seorang Omai Senpai pun kini juga akankah sepertinya dalam sebuah masalah. Dengan pukulan lain yang juga sempat dilakukan. Kita lihat Turtle-nya bakal menjadi pilihan yang sudah akan mencoba untuk pasukan dari timnya. Public Enemy pun ini akankah berhasil bisa dapatkan retribution dari serang Ipal mengambil Sarcel dengan begitu cepat. Dengan bahkan juga ada sebuah momen di mana seorang Anton pun terlalu begitu free. Eliminasi pun terjadi. Kingsman pun juga masih dikejar dan apakah bakal menjadi tambahan poin kill yang berhasil diapakan lagi oleh pasukan dari tim Publik di game yang kali ini. Dari kamu terjadi dari serang Omai Senpai. Ini sebenarnya gagal untuk bisa menculik ke arah pemain lainnya. Mencoba untuk kini kabur dengan tambahan speed yang kini langsung menuju ke arah tengah. Dengan adanya seorang Nisha yang akan bersama-sama, namun Vidastrek pun bisa menjadi sebuah masalah. Belum dengan seorang Ipal yang mungkin bisa memotong jalur escape yang akan dilakukan oleh seorang Senpai. Yang ternyata masih berhasil pulang. Kita akan lihat pertarungan bakal terjadi sepertinya di bagian bottom lane. Anton mencoba untuk memberikan ancaman, bahkan buffnya berhasil untuk diamankan. Tapi pertarungan di atas malah berhasil memakan korban Imo. Menjadi korban keganasan dari teman-teman tim kandangan ya, yang berhasil untuk langsung membuka sebuah eliminasi. Dengan kita lihat satu momen di mana Bloody Hunt pun terjadi dan sayangnya seorang Loren pun juga harus tertumbangkan di game yang kali ini. Dan masih ada sebuah gankingan yang bakal terbuka. Apalagi terlihat barrier malah menghalangi jalur serang Breezy untuk bisa selamat dari pertempuran. Lagi dan lagi momentum poin kill pun berhasil diciptakan. Dengan Jin yang juga kini masih belum bisa untuk membuka poin pertamanya. Di area bawah masih mencoba memastikan bahwa clearance masih ia bisa untuk jalankan. Pertarungan di bagian atas pun akankah terjadi lagi. Hingga pengambilan ke arah Kelomang yang sepertinya akan mencoba untuk diambil oleh seorang Imol ya. Untuk di dalam matchnya kita lihat dari segi poin killnya nggak terlalu jauh, goldnya juga nggak terlalu jauh. Kedua tim masih punya kesempatan yang sangat-sangat besar untuk bisa melakukan perubahan. Cuma kalau kita lihat juga ada sebuah peluang di mana sebuah penghancuran ke arah Turk ini akan dilakukan dengan momentum satu Bloody Hunt. Dia tetap berhasil dipaksakan. Bertambah Vidastrek juga apakah berhasil menangkap serang Anton yang kini masih mencoba gegas agar berhasil bisa mundur. Tapi Ipal berhasil memastikan bahwa poin kill pun berhasil bisa didapatkan meskipun gak bisa pulang ke arah belakang. Lagi dan lagi harus malah berhasil untuk ditumbangkan poin berharga dari pasukan tim Public Enemy. Namun kejutan lagi terjadi. Ada satu sedot kill yang sempat dilakukan langsung. Kingsman mencoba untuk menuju karena Turtle yang ada di bagian bottom lane. Apakah berhasil bisa mengambil kesempatan dengan retribution yang bakal disimpan. Tapi Vidastrek sepertinya berhasil memukul mundur terlalu jauh untuk pasukan dari tim kandangan. Dan berhasil membuat Ipal punya sebuah kesempatan untuk melakukan pengambilan. Kita lihat berhasil mengunci langsung
sebuah Sarcel yang ada di area bawah dengan beberapa wave minion yang masih dijalankan lagi. Zin nggak mau buru-buru sepertinya, mencoba untuk mengambil karena beberapa buff yang ada di arah bottom lane. Terlihat seorang Lipal harus menjadi pemain yang juga terkena sebuah pick up bersama dengan Kingsman, sama-sama hilang jungler dari kedua tim. Dan kita lihat kali ini juga ada area di bagian tengah yang akan menjadi tempat sebuah platingan pun kembali terjadi. Apa pengancaran turret bagian tengah pun kini berhasil bisa diambil langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Public Enemy yang seperti bakal memperkokoh barisan mereka lagi di area bawah sana. Ada penghancuran ke arah turret yang sepertinya masih sulit dilakukan, tapi sepertinya HBD bakal terbuka di mana Anton pun kini dalam masalah. Untungnya Go Away berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Shield yang berhasil terbuka. Dimana di bagian tengah pun juga kini kita lihat ada pertarungan tambahan yang sepertinya bakal terjadi. Satu momen air hook tadi sempat terjadi lagi, tapi gak ada pemain yang bisa dijadikan opsi. Tarikan lagi akan terbuka dengan kini mencoba untuk membuka ke satu momen Bloody Hand. Tapi sepertinya kini malah punya kesempatan, dimana Cici dari seorang Imo kita lihat masih mencoba untuk membuka beberapa platingan dan harus membuat seorang Arlotnya kini meminta bantuan. Ada satu shadow kill yang bisa menjadi masalah. Imo pun kini apakah masih bisa bertahan. Juga dari begitu tipis malah menjadi opsi tumbangan tambahan yang berhasil pasukan dari tim lawan lakukan. Poin bertebaran dan pasukan dari teman-teman timnya. Kandangan ya, masih mencoba untuk mengejar, tapi sayangnya Loren pun masih begitu baik untuk kabur pulang ke arah belakang. Dan menjadi penghancuran turret yang akankah akhirnya bisa dimaksimalkan oleh serang berisi. Di area top lane kali ini zoning pun mulai bakal terjadi lagi, dimana turtle-nya pun kini akan berhasil bisa dikunci buat pasukan dari teman-teman tim Public Enemy. Kita lihat seorang Ipal berhasil memastikan bahwa turtle masih sangat baik untuk bisa ia dapatkan, dan bahkan terpas dengan satu momen Bloody Hand. Dari sempat seorang Franco-nya coba untuk lakukan. Ini video strike juga bakal membuat penghancuran turret pun langsung terjadi. Sayangnya ada satu orang pemain lain yang juga harus berhasil tertumbangkan di match kali ini. Dua turret pun berhasil didapatkan. Apakah ada sebuah jalan untuk bertahan yang kuat buat pasukan dari tim kandangan ya, karena mereka bisa dibilang benar-benar kesulitan banget untuk bisa menahan gempuran terus-menerus. Dengan gold yang kini mulai ada perbedaan lumayan jauh ya, akan menjadi peluang yang penting dari Public Enemy agar bisa mengunci ke arah kemenangan tentunya di match yang kali ini. Kita ada satu bos kegapan yang kini bakal terjadi. Momen push crack, gas strike pun terlalu jauh dan Senras menggunakan coba memberikan backup. Seorang Big Boss pun harus tertumbangkan. Bassnya pun mulai datang dan kini bakal mencoba membantu lagi dari Skiwar. Apakah berhasil meng-cancel sebuah ultimate dengan Bloody Hand dari seorang Senpai. Namun dua orang pemain lainnya pun harus dirugikan karena harus ditumbangkan, dan dua orang pemain tersisa. Apakah masih cukup baik untuk pasukan dari teman-teman tim kandangan? Sepertinya ini bakal menjadi momen advantage ya, yang bisa teman-teman dari tim Public Enemy ciptakan. Kita dengan pengambilan Kara Lord yang mungkin bisa terbuka. Kita pengambilan Kara Lord yang akankah berhasil nantinya terjadi dari area atas sana. Kita lihat dengan masih mencari-cari lagi pemain yang mungkin bisa dijadikan opsi. Ipal mencari-cari pemain siapa yang bakal dijadikan tujuan utama. Dengan Lord yang bentar lagi bakal muncul. Ini dia Bapak Lord yang tercinta muncul dari area top lane. Dengan ketarikan yang juga cukup baik untuk bisa mengambil ke arah pemain. Kita lihat Senpai harus kembali mundur, sementara dari serang Kingsman mencoba untuk juga kini menciptakan sebuah recall untuk memukul mundur sejenak pasukan dari teman-teman timnya kandangan yang nggak bisa terlalu memaksakan, tapi kini mencoba untuk merebut sebuah opsi mengambil Karl Lord. Ternyata kagak terjadi karena seorang Evil pun membuktikan bahwa Retribution pun berhasil ia menangkan dan war pun terbuka. Sayangnya satu pemain tumbang dan 4 pemain lainnya pun juga kini akan kali harus jadikan sebuah targeting. Hayabusanya masih mencoba untuk kabur namun harus tersabar dengan momen one last hit. Wah, kita lihat ini dia momen yang sangat-sangat penting
di mana cukup banyak poin kill yang berhasil pasukan dari tim Public Enemy dapatkan. Apakah bisa menjadi akhirnya faktor X kemenangan yang bisa untuk mereka lakukan? Beberapa platingan kembali mencoba dijalankan menuju langsung ke arah turret yang ada di arah dalam. Apakah momen ini bisa langsung membuat kemenangan terjadi? Buat pasukan dari tim Public Enemy akan mencoba untuk bisa menghancurkan turret yang ada di area atas sana. Ini bakal menjadi masalah. Dengan juga ada satu momen di mana Loren pun harus kini berhasil ditumbangkan. Poin kill cukup penting di mana Wave Neon pun juga kini kembali akan mencoba untuk dijalankan. Secara perlahan dari teman-teman tim Public Enemy, mana mereka pun kini harus malah tertarik. Langsung Maria mantap akankah terjadi. Dan lihat masih ada sebuah poin tambah yang juga berhasil didapatkan kali ini. Ada dua pemain lain yang harus ditumbangkan dari pasukan tim kandangan. Menunggu Wave Neon untuk bisa kembali berjalan. Dimana di bagian atas kini ada beberapa Wave Neon bakal mulai mencoba menuju masuk ke arah sebuah base yang ada di arah dalam. Belum yang menciptakan tapi terkena tembakan. Bahkan Nation Class pun berhasil untuk memakan korban dan momentum double kill membuat penghancuran turret pun langsung kini terjadi. Turret lain pun juga kini akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Di mana sebuah tarikan pun juga tadi sempat terkonek, namun base-nya pun juga terbuka. 2-1 harus terjadi langsung di game yang kali ini. Dan pasukan dari tim kandangan berhasil malah dikalahkan dan kemenangan utama dari pasukan teman-teman timnya Public Enemy. Wah, ini memasuki game point kah? Game point di pertandingan puncak nih ya. Ini dia ya, 11 menit 12 detik dengan kemenangan dari pasukan timnya Public Enemy. MVP didapatkan seorang berisi dengan 4 emas lain dari Imol, Ipal, ada Zin dan juga Loren. Sementara 3 silver dari Kingsman, Big Boss dan juga Anton. MVP didapatkan oleh seorang Venetia dengan Senpai yang juga dapetin emas di sana. Dan data yang bisa kalian lebih cek lagi, kalian bisa cek aja. Dan kita akan lanjut untuk masuk ke babak selanjutnya atau last game nih ya. Mungkin untuk pasukan dari tim Public Enemy, kalau misalnya mereka menang, mereka langsung dapat gelar juara. Tapi kalau misalnya kalah, karena satu pertandingan terakhir yang bakal menentukan siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan. Jadi jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut, kita akan langsung coba masuk lagi ke dalam game yang ada ya. Oke, let's go.